Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sriadi. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-5 retorika komunikasi verbal bagi calon guru. Retorika komunikasi verbal atau verbal communication retoris adalah seni komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan secara tertulis. Retorika komunikasi verbal menempati porsi besar dalam menyampaikan ide-ide pemikiran. Calon guru melalui retorika komunikasi verbal juga dapat menyampaikan informasi, opini, ide, konsepsi, pengetahuan, perasaan, sikap, dan perbuatan, serta sebagai guru kepada peserta didik, dosen, seorang kelompok secara timbal balik sebagai penyampai atau maupun penerima pesan. Komunikasi merupakan bagian penting dan dapat mengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang diinginkan. Ini adalah manfaat dari komunikasi. Yang pertama, untuk membina kepercayaan. Yang kedua, pengertian antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, merencanakan strategi. Yang keempat, mengkoordinasi tindakan. Kelima, melakukan bagian pekerjaan. Dan berbagi rasa. Untuk itu, materi ini hendak membekali mahasiswa atau calon guru itu sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan konsep retorika. Penguasaan konsep retorika, guru perlu dibekali pemahaman yang cukup mengenai retorika. Untuk yang kedua, penguasaan konsep komunikasi verbal sebagai calon guru. Ini sangat perlu sekali karena konsep ini adalah model verbal dan dari Aristoteles ini merupakan model komunikasi pertama dalam ilmu komunikasi. Ini dari Aristoteles. Untuk yang ketiga, penguasaan konsep retorika komunikasi. Calon guru adalah mahasiswa yang dididik untuk disiapkan menjadi seorang guru. Guru dalam melaksanakan tugas profesinya, tidak terlepas dari berkomunikasi. Komunikasi ini dapat membimbing atau menggerakkan melalui menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Bahasa verbal berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Ini menurut Deddy Mulyana 2005. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut untuk digunakan dipahami secara komunitas. Menurut Jalaluddin Rahmat tahun 1994 mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ia menentukan dimiliki bersama karena bahasanya dapat dipahami. Secara formal, bahasa diartikan sebagai semua kalimat yang terbayangkan yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkai agar dapat dipahami artinya.
Pewaian menyusun kalimat efektif dalam retorika komunikasi verbal menjadi tolak ukur kompetensi calon guru untuk calon guru ini juga sejak dibangun perkuliahan sudah melekat pada diri calon guru. Nah, jadi komunikasi verbal itu harus dibangun mulai dini. Karena apa? Sebagai calon guru itu harus pandai-pandai untuk berkomunikasi seperti itu, agar dapat tercapainya pemahaman peserta didik dan fungsinya, tujuannya juga akan baik. Demikian pemahaman tentang retorika komunikasi verbal yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, namo sang hyang budaya, namo budaya.